Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Adnan Aryadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmadi Usman selaku dosen komunikasi bisnis dasar karena telah membimbing saya sehingga saya bisa menjelaskan materi video hari ini. Jadi, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan kata-kata motivasi kepada kita semua yang menonton video kali ini agar dapat menambah semangat kita dalam mempelajari komunikasi verbal. Plato pernah mengatakan dalam bukunya, "Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something." Atau terjemahan kasarnya, yaitu orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Kita masuk ke materi. Pada video komunikasi verbal ini, saya akan membahas tentang yang pertama, definisi komunikasi verbal. Yang kedua, unsur dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi verbal. Yang keempat, jenis komunikasi verbal. Yang kelima, bentuk komunikasi verbal. Yang keenam, karakteristik komunikasi verbal. Definisi komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal ini didefinisikan adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Nah, secara umum, untuk menyampaikan pesan-pesan, seseorang dapat menggunakan tulisan atau lisan. Adapun untuk menerima pesan, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. Komunikasi menurut ahli. Jadi pada video kali ini saya mengambil dari atau saya mengutip dari Profesor Dedi Mulyana. Nah, pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Dedi Mulyana pada tahun 2005 dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, maupun keadaan. Kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Fungsi komunikasi verbal. Yang pertama adalah penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua adalah jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Kemudian yang ketiga adalah menonjolkan artikulasi dan intonasi. Nah, komunikasi verbal untuk cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih spesifik. Yang keempat adalah alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel, komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima adalah sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya, bahasa, juga perkembangan bersamaannya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama adalah berbicara dan menulis.
Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Nah, presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal, sedangkan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non vokal. Nah, yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Bentuk komunikasi verbal. Yang pertama adalah media verbal tradisional. Bentuk komunikasi yang tidak tergantung pada penggunaan komputer seperti diskusi tatap muka, telepon, memo, surat, buletin, dan surat kabar. Nah, bentuk komunikasi verbal selanjutnya adalah yang kedua adalah komunikasi melalui media komputer. Jadi bentuk komunikasi yang tergantung pada penggunaan komputer. Yang pertama itu adalah contohnya seperti internet, email, voicemail, instant messaging, terus video mediated communication atau VMC, misalnya seperti video konferensi atau telekonferensi. Terus ada yang speech technology. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Nah, berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadi kekacauan. Jika masih sedikit, berbicara secara lambat dan mengucapkan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua adalah arti konotatif dan denotatif. Nah, makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata atau kata dan ucapan. Karakteristik komunikasi verbal lanjutan. Nah, yang keempat adalah intonasi. Nah, seseorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Kemudian yang kelima adalah kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang keenam adalah humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Nah, tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.